Annyeonghaseyo, sekarang review Variety Show NCT World 2.0. Sebelum itu jangan lupa ya follow Twitter, Instagram aku, subscribe, like, and comment juga ya. Jangan lupa loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Variety Show ini adalah variety show pertama NCT dengan semua anggota yang berjumlah 23 orang termasuk member baru. NCT emang udah sering ya ngebuat variety show, tapi baru kali ini tuh mereka menampilkan semua member termasuk dua member barunya yaitu Sungchan dan Sutaro. Variety show ini akan menghadirkan konsep multiverse alias menampilkan banyak dimensi, yaitu kita akan diperlihatkan 23 orang anggota NCT berada dalam satu set panggung dengan bentuk kubus yang super besar dan terlihat seperti ruangan mereka sendiri. Mereka seperti akan melintasi waktu dimulai dari tahun debut anak-anak NCT yaitu tahun 2016 sampai 2020 bahkan di masa mendatang. Mereka akan melakukan misi-misi yang diberikan oleh staf dengan batas waktu tertentu. Berhasilkah mereka bisa melakukan semua misi tersebut dan kembali ke masa sekarang? Komentar gue sama variety show ini, gue tuh sebenarnya belum begitu suka ya sama NCT. Tapi menurut gue ini tuh gila banget ya, anggota NCT itu super duper banyak banget. Ini tuh kayak 2 kali lipat dari anggotanya EXO kali ya. Kan EXO waktu awal-awal masih 12, terus akhirnya sekarang tuh NCT 23 ya, kurang 1 jadi 2 kali lipat dari EXO gitu. Tapi mereka semua tuh bisa inget loh anggota-anggota mereka tuh namanya siapa aja, karena ada tes gitu, mereka harus nemuin kata kunci gitu dan mereka masukin nama semua membernya. Dan menurut gue di sini tuh SM kelihatan banget, bukan asal-asal milih idol, yang nggak mungkin asal-asal sih. Tapi menurut gue milih idolnya itu bukan cuma wajahnya aja yang tampan atau cantik bisa dibilang gitu ya, tapi mereka tuh punya banyak banget kelebihan dan pinter dalam satu bidang yang orang-orang mungkin gak percaya gitu. Tapi gue nontonnya juga wah gila, ternyata tuh selain tampan mereka juga pinter akan suatu hal. Waktu pas di episode awal mereka tuh ditantang untuk melakukan sesuatu hal yang emang mereka kuasai dan kayak diuji gitu ya, ujian gitu. Kayak misalnya si Ten ini dia tuh pinter banget yang namanya bahasa dan nginget semua bahasa. Bahasa itu kan susah banget ya sebenarnya. Tapi dia mencoba untuk bisa ngomong bahasa Jepang, Thailand, Mandarin, Korea, bahasa Inggris. Pokoknya semua bahasa yang dia kuasai itu dites di sini, dan orang Korea sendiri aja tuh masih sedikit susah untuk ngomong itu gitu. Tapi si Ten itu berkali-kali coba dan akhirnya bisa. Pokoknya kalian nonton deh. Ini tuh yang gue tahu Ten karena dia nggak pernah di Super M ya. Terus yang Mark yang gue inget juga, dia tuh kan gara-gara ada salah satu fansnya itu upload fotonya si Mark waktu goreng telur di outside the blanket itu. Terus dia ngelapor ke chef gitu kan, masak telur ceplok nih pacarnya gimana ya chef gitu, si Gordon Ramsay ini. Terus si Gordon Ramsay dibilang suruh putusin. Makanya si Mark ditantang untuk goreng telur ceplok 23 butir, nggak boleh rusak, pokoknya harus bentuknya tuh bener-bener telur ceplok. Wah ini tuh gokil banget sih ya. Ya mungkin orang biasa bilang itu kan gampang banget gitu, tapi seorang idol disuruh masak, menurut gue ya ampun, kalian mesti nonton deh ini tuh. Wah perjuangannya si Mark. Selain si Mark ada juga Lukas yang gue inget. Lukas ini ditantang untuk bikin balon dari permen karet, dan dia tuh yang paling apa ya, yang dia kan emang giant baby banget kan.
Dia tuh ekspresinya tuh kelihatan banget tuh di sini. Kalian mesti lihat deh. Lucu banget menurut gue tuh si Lukas. Di 2 episode awal mereka kan ada di dalam kubus dan punya ruangan masing-masing gitu kan, ditantangnya masing-masing. Nah, di episode berikutnya itu mereka dibawa ke lapangan gitu. Jadi kayak ada pesta olahraga gitu yang mereka tuh nggak pernah ngikutin. Jadi anak-anak staffnya tuh bikin kayak pesta olahraga khusus buat anak NCT. Dan di sini ada posternya si Kai yang waktu itu nebak penti itu. Lucu deh, kalian mesti nonton juga. Dan ini tuh mereka dibikinnya bergu, jadi kelihatan tuh kekompakannya anak-anak NCT tuh kayak gimana. Terus di misi yang terakhir itu mereka akan diajak ke sebuah tempat yang diibaratin itu mereka lagi pergi ke masa depan dengan teknologi yang canggih. Nah, mereka juga dibagi tugas untuk mecahin kasus setiap tempat dan misi itu supaya mereka tuh bisa kembali lagi ke 2020. Di sini dibagi 3 kelompok dan akan kelihatan tuh siapa yang paling terlihat kayak detektif Conan yang melihat semuanya dan memecahkan misi. Di misi terakhir gue tuh ngeliat si Doyoung yang adiknya Gong Myun itu. Suaranya tuh bener-bener bagus banget ya. Cuma pakai piano aja tuh dia udah bagus banget. Beda sama kakaknya yang emang kakaknya tuh lebih ke acting sih menurut gue terkenalnya. Dan mereka akhirnya berhasil menyelesaikan mimpi dengan semua. Menurut gue sih staffnya juga pinter banget sih bikin misi-misi untuk anak-anak NCT itu kayak gimana. Dan itu emang yang mereka pergi ke masa depan tuh agak sedikit susah gitu karena dan tempatnya agak sedikit jauh juga. Tapi mereka akhirnya berhasil keluar dari tempat itu dan pindah ke masa sekarang. Nah, di episode terakhir itu mereka pergi ke area camping nih. Itu dibagi juga kelompok buat kompetisi masak-masak gitu untuk anak-anak NCT. Dan terlihat ya ada beberapa emang yang pinter masak. Pokoknya ada satu grup tuh mereka pinter banget kelihatan masak. Tapi gue lupa siapa member namanya. Karena yang gue inget sekarang tuh cuma Lukas, Mark, Taeyang, Sutaro. Udah 10. 5 orang dari 23 orang. Gue tuh nonton ini emang lagi terkesima banget sih sama si Sutaro ya. Karena menurut gue wajahnya tuh mirip Kang Daniel. Dan dia orang Jepang dan ternyata dia pinter banget nari. Terus dia juga lucu banget tuh waktu di misi camping itu. Dia tuh disuruh masak kan. Dan dia kan member baru pasti masih canggung lah ya. Tapi lebih canggung si Lukas sih sama salah satu member lain. Jadi pas masak gak ada ngobrolnya. Sementara Sutaro itu seneng banget dapat satu grup sama yang sama-sama orang Jepang. Jadi dia bisa bahasa Jepang gitu kan. Sementara kalau misalnya sama member Korea kan dia harus bisa ngobrol dengan bahasa Korea kan. Jadi kayak lebih relax lah ya. Dari awal sampai akhir menurut gue ya, member yang paling lucu tuh Lukas. Karena apa, dia tuh yang awal-awal kan dia disuruh bikin balon dari permen karet kan. Terus di yang terakhir itu dia masak dan satu grup sama salah satu member yang kayaknya mereka belum deket banget gitu. Jadi kayak belum akrab gitu. Beda kalau si Mark sama si Kai yang saling ejek-ejekan. Mereka tuh pas masak tuh diem doang. Bener-bener kayak baru ketemu gitu. Mungkin karena ya terlalu banyak member NCT jadi nggak deket satu sama lain gitu. Terus akhirnya mereka tuh masak simple banget, cuma ramyeon doang, sampai diketawain sama anak NCT gitu karena menu member yang lain kan bervariasi gitu. Sementara tuh si Lukas tuh santai banget, ramyeon yang paling gampang gitu kan. Tapi akhirnya
meja dia yang paling banyak didatengin sama anak-anak NCT pingin nyobain ramyonnya si Lukas. Ya maklum ya, karena idol itu agak sedikit musuhan sama yang namanya ramyeon dan juga tteokbokki. Gue tuh suka tuh sama variety show yang emang diproduseri di TV kabel atau TV nasional. Apalagi kalau idol gitu ya, karena mereka tuh punya kamera sendiri-sendiri, jadi kelihatan banget gerak-geriknya dan editing itu emang bagus banget. Jadi kita tuh bisa tahu sifat asli si member itu seperti apa. Dan menurut gue NCT itu pasti akan mendunia sih, gue yakin sih. Dan dengan member yang 23 itu menurut gue mereka pasti punya kekurangan, tapi menurut gue mereka punya kelebihan yang beda dibandingkan orang-orang lain kali ya. Gue harap sih member-member NCT bisa sering-sering ada variety show, karena ternyata mereka tuh lucu-lucu semua. Gak cuma ganteng doang, suaranya bagus, tapi mereka lucu. Oke guys, terima kasih yang udah nonton. Kamsahamnida, annyeonghaseyo. Sampai jumpa di review drama selanjutnya. Kamsahamnida.